Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT tentang bab 2 pendidikan rekreasi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu metode kepemimpinan dalam perspektif pendidikan rekreasi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Muawis, NIM 2103015080 dari kelas PJKRI angkatan 2021. Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua kepemimpinan pendidikan rekreasi, yang ketiga metode, dan yang keempat sasaran kegiatan dan pendidikan rekreasi. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan pendidikan rekreasi. Kepemimpinan pendidikan rekreasi didefinisikan sebagai proses kerja secara efektif bersama-sama dengan peserta didik agar dapat mendorong, memobilisasi, dan mengarahkan sebagai upaya secara sungguh-sungguh guna meraih keberhasilan dalam program pendidikan rekreasi di sekolah. Metode kepemimpinan pendidikan rekreasi. Metode kepemimpinan rekreasi yaitu yang pertama memilih aktivitas yang cocok. 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih aktivitas rekreasi, yaitu yang pertama, apakah aktivitas itu memiliki daya tarik? Apakah orang ingin untuk ambil bagian dalam aktivitas tersebut dalam menikmatinya? Yang kedua, apakah aktivitas itu dapat diterima secara umum dan memberikan nilai-nilai positif dan konstruktif? Yang ketiga, yaitu apakah aktivitas itu cocok secara administratif, perihal kepemimpinan, materi, alat atau fasilitas yang diperlukan oleh peserta didik. Personality kepemimpinan yang efektif. Personality dan gaya yang dimiliki pemimpin akan mempunyai pengaruh pada kemampuannya untuk melibatkan peserta didik agar berhasil dalam aktivitas rekreasi. Pemimpin harus mengetahui segala fasilitas yang diperlukan peserta didik. Pemimpin harus mengetahui bagaimana untuk mengajarkan aktivitas-aktivitas, sebab mengajar adalah bagian penting dari pekerjaannya. Di luar faktor-faktor umum tersebut, pilihan aktivitas rekreasi yang cocok untuk beberapa kelompok akan bergantung pada unsur-unsur berikut ini, yaitu yang pertama, umur kelompok. Yang kedua, tingkat kebugaran jasmani dan kesehatan fisik peserta didik. Yang ketiga, status mental dan psikis peserta didik. Yang keempat, ukuran kelompok. Yang kelima, waktu, keadaan fasilitas, dan yang terakhir itu pengalaman rekreasi sebelumnya dari kelompok itu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep dasar mengenai belajar dan mengajar. Konsep dasar mengenai belajar dan mengajar yaitu yang pertama kesadaran mengenai perbedaan individu, yang kedua belajar sambil berbuat, yang ketiga menganalisis tugas belajar, yang ketiga memilih alat yang sesuai untuk mengajar, yang kelima motivasi dan kesiapan untuk belajar, yang keenam penguatan belajar, yang keenam transfer belajar, selanjutnya itu latihan skill, dan yang terakhir itu pembelajaran keseluruhan bagian. Metode kepemimpinan dan aktivitas khusus. Setiap bentuk aktivitas dan situasi belajar menentukan metode kepemimpinan yang sesuai. Beberapa penggunaan pedoman untuk pemimpin rekreasi dalam beberapa aktivitas program meliputi permainan, seni dan kerajinan tangan, olahraga, musik, tari, dan drama, dan aktivitas alam. Kepemimpinan permainan di lapangan permainan. Kepemimpinan permainan di lapangan permainan ini akan memfokuskan pada salah satu tipe situasi permainan, seperti permainan kejar-kejaran, lari estafet, dan permainan bola sederhana. Namun sebelum melakukan sebuah aktivitas ini, perlu menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan permainan. Yang kedua, memilih permainan. Yang ketiga, mempersiapkan permainan. Yang keempat, mengorganisasi kelompok atau tim. Selanjutnya, mengerjakan permainan. Selanjutnya, mengontrol perilaku peserta didik, gaya kepemimpinan, dan mengevaluasi permainan. Sasaran kegiatan pendidikan rekreasi. Sasaran pendidikan rekreasi yaitu yang pertama
itu sasaran rekreasi olahraga itu semua kalangan masyarakat. Olahraga sesuai dengan usia, contoh hiking dilakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil, dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan langkah yang dibutuhkan usia anak kecil. Sekian yang dapat saya presentasikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.